Baik, sebelum melakukan kegiatan coaching, saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan coaching yang saya ya. Mas akan menjelaskan rubrik penilaian yaitu diantaranya pertama, apakah coachingnya sudah sesuai dengan kita, kemudian bagaimana orang memberikan pertanyaan kepada coachingnya, kemudian bagaimana merespon menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Di samping itu diingat juga bahwa coaching yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Saya jelaskan dari indikatornya, kemudian tentunya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan kegiatan coaching yang akan dilakukan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching nanti kali ini? Karena memang ada 3 kompetensi utama ya Bu ya dalam proses coaching. Yang pertama present atau kehadiran, kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan, kemudian yang ketiga itu tentunya pertanyaan yang begitu. Nah, ketiga kompetensi ini sebenarnya yang saya kembangkan semua dengan proses coaching. Ada kompetensi yang akan dikembangkan dengan coaching yang dilakukan dengan si coaching. Ya, baik. Saya rasa oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik pada saat proses berlangsung observasi nanti, observasi ya. Kalau bicara yang lebih spesifik ya, tentunya yang pertama dulu, yang pertama yang saya bagaimana saya keuangan sampai masalah yang juga sebenarnya menjadi beban saya, sebisa mungkin akan saya hilangkan dulu, kemudian saya ingin seutuhnya hadir untuk coach saya dalam kegiatan coaching nanti. Kemudian yang kedua tentunya bagaimana saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan berbobot itu saya akan lebih mudah nih untuk memancing coach ini mengembangkan kompetensi atau potensi yang ada dalam dirinya gitu. Itu ya kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nanti saat coachingnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti? Nah, untuk hadir penuh indikator yang saya tetapkan diri saya sendiri ya, saya itu bisa berinteraksi dengan baik, fokus saya baik, saat itu saya benar-benar bisa memperhatikan itu dapat untuk kehadiran penuh. Kemudian untuk indikator pertanyaan berbobot, nanti saya bisa menyampaikan pertanyaan terbuka yang bisa memancing coaching untuk bisa mengeksplor lebih jauh nih apa aja kompetensi yang ada dalam dirinya, potensi yang ada dalam dirinya untuk tentunya dalam penyelesaian permasalahan yang ada di sini. Sepertinya luar biasa nanti indikator semua ini bisa terjadi, dan tentunya kegiatan coaching itu nanti bisa berlangsung dengan baik dan lancar sesuai dengan indikator yang sudah akan seperti itu kan, mudah-mudahan ya. Iya.
Itu ya. Eh, itu eh, yang akan saya ajukan pertanyaan kepada Ibu, dan saya sekali lagi berharap sebuah kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nanti benar-benar luar biasa sesuai dengan harapan Ibu terkait dengan indikator dan kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Saya rasa itu Ibu Linda yang perlu saya tanyakan seperti itu. Iya. Selamat sore Bu Linda. Selamat sore Bu Sinta. Sibuk gak Bu kira-kira Bu? Enggak. Gimana? Ini Bu, saya ada yang mau saya ceritakan sedikit nih Bu. Boleh. Silahkan Ya. Bu Sinta. Begini Bu, saya ini kok yang ngerasa akhir-akhir ini kok semangat saya tuh makin kendor gitu kalau ngajar jam terakhir gitu loh Bu. Itu gimana ya Bu ya? Oke, jadi Ibu merasa semangat Ibu mulai kendor nih kalau ngajar di jam terakhir gitu ya, akhir-akhir ini gitu. Iya. Oke, kalau begitu nanti di akhir pembicaraan kita ini apa sih hal yang ingin Ibu capai? Yang jelas saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini ya Bu ya. Mungkin saya rasa seperti itu ya Bu ya. Itu gunanya saya cerita seperti ini biar kita bisa saling berpikiran dan saya bisa menemukan sendiri apa sih solusi dari permasalahan saya. Berarti di akhir nanti yang ingin Ibu capai adalah Ibu pengen bisa meningkatkan semangat Ibu lagi gitu ya? Iya, terutama ketika mengajar di jam terakhir. Iya. Oke. Bicara tentang semangat nih Bu, boleh saya tahu kalau menurut Ibu kondisi kita sedang bersemangat itu yang seperti apa sih? Yang pertama pasti itu muncul dari diri kita sendiri. Yang pertama motivasi diri kita sendiri dulu ya Bu ya. Mungkin kita harus memotivasi diri kita sendiri untuk tahu bahwa kewajiban kita adalah mengajar. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan mempersiapkan media, model, atau strategi dalam hal pembelajaran. Menurut Ibu nih, kalau kita dalam kondisi bersemangat, ada motivasi dalam diri kita untuk berangkat mengajar seperti itu ya. Kemudian kita sudah mempersiapkan media, kemudian juga metode yang paling menarik yang bisa membuat siswa antusias dalam belajar begitu ya, kondisi yang seperti itu. Nah, kita sudah tahu nih kondisi yang kalau kita bersemangat seperti apa. Nah, sekarang kalau boleh tahu ketidaksemangatan itu mulai muncul kapan sih Bu? Saya rasa itu hampir sebulan ini ya Bu ya, pada saat kita mulai tidak aktif dalam pembelajaran, dalam artian seperti ini Bu, kita sibuk mempersiapkan 17-an Agustus gitu. Jadi mulai dari awal Agustus hingga akhir Agustus tuh udah merasa enak gitu loh Bu, karena kegiatan pembelajaran kan otomatis dinonaktifkan dulu dengan kegiatan-kegiatan 17-an. Dari situ kemudian balik lagi ke aktivitas normal. Saya udah merasa ngajar sekarang apalagi jam terakhir ya, udah mulai aduh gitu, males gitu. Itu Bu yang saya rasakan sekarang. Kalau boleh saya simpulkan, artinya semangat ini mulai menurun karena dalam sebulan terakhir itu kan persiapan untuk 17-an, kemudian aktivitas belajar dinonaktifkan, dan saat ini setelah usai 17-an kegiatan belajar mengajar mulai berjalan seperti biasanya seperti itu ya Bu. Kalau bicara tentang skala nih Bu, skala 1 adalah kondisi di mana semangat itu tidak ada, kemudian skala 5 adalah kondisi di mana semangat atau antusias kita untuk mengajar itu ada di tingkatan tertinggi gitu ya, paling bersemangat. Saat ini nih kondisi Ibu ada di skala yang keberapa? Saya rasa 2,5 ya Bu, tengah-tengah kayaknya nih Bu. Oke, saat ini Ibu merasa ada di skala 2,5. Iya betul. Nah kemudian setelah nanti Ibu tahu nih cara-cara untuk meningkatkan kembali motivasi belajar itu, pengennya Ibu ada di skala berapa? Pastinya 5 ya Bu,
harus bersemangat ya. Berarti ada di skala yang paling maksimal ya. Iya, betul. Saat ini ada di 2,5, kemudian ibu pengennya nanti ada di skala 5. Artinya kita punya PR nih 2,5 lagi nih gitu ya. Nah kira-kira untuk bisa menaikkan 2,5 lagi nih, strategi apa sih yang bisa ibu lakukan? Saya rasa mungkin saya akan menggunakan media, model, ataupun belajar di luar kelas mungkin ya Bu. Mungkin itu apalagi ini kan jam terakhir. Ya kalau jam terakhir kan kalau mungkin siswa kan udah bosan dalam kelas dari pagi sampai siang gitu. Mungkin dengan media, model, kemudian pembelajaran di luar ruangan, saya rasa itu juga efektif gitu loh Bu. Oke, berarti ada 2 strategi nih. Yang pertama menggunakan media dan model yang menarik. Kemudian yang kedua belajar di luar kelas. Nah kalau boleh tahu ada lagi nggak sih strategi yang bisa dilakukan? Saya rasa seperti ini ya Bu. Ini kan jam terakhir, materi saya itu kan eksak. Saya ini kan guru eksak ya Bu. Mungkin saya akan mengkombinasikan kedua hal ini ya Bu. Mungkin saya akan mengajak siswa belajar di luar dan saya kombinasikan dengan model atau media yang menarik. Sehingga siswa itu antusias dalam hal mengajar dan saya juga termotivasi gitu untuk mengembangkan pembelajaran di luar kelas dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat gitu loh Bu. Oke, berarti ada tambah satu strategi lagi yaitu mengkombinasikan dari penggunaan media dan model yang menarik, kemudian juga melakukan pembelajaran di luar kelas gitu ya. Nah kira-kira nih Bu, dari ketiga strategi ini mana sih yang paling mungkin dilakukan? Saya rasa yang berkombinasi tadi ya Bu ya. Saya rasa itu. Oke, boleh saya tahu lebih lanjut nih. Jadi begini ya Bu ya, kan saya itu biasanya ngajar jam terakhir, kimia gitu ya. Saat ini kan saya sudah masuk ke materi hidrokarbon nih Bu ya. Nah hidrokarbon itu kan idealnya itu ada pembelajaran praktiknya gitu. Namun saya ingin menghadirkan suasana pembelajaran yang baru, lain daripada yang lain, yaitu dengan mengajak siswa belajar di luar kelas gitu. Belajar di luar kelas gitu. Mungkin saya kombinasikan dengan model pembelajaran PBL ya, based learning ya. Jadi siswa itu menemukan sendiri pembelajaran lewat apa yang mereka lakukan hari itu gitu. Jadi mungkin siswa akan saya pandu untuk melakukan kegiatan pembelajaran dalam bentuk materi penyampaian hidrokarbon dengan praktiknya seperti ini, estafet fire hand atau tangan berapi gitu loh istilahnya Bu ya. Mungkin seperti itu Bu ya. Oke, berarti ini Bu ya, karena materi mengajarnya itu tentang hidrokarbon, kemudian bisa praktik tapi akan lebih menarik lagi gitu ya ketika itu dilakukan di luar kelas. Anak menemukan permasalahan gitu, lewat permasalahan itu kemudian anak belajar lebih jauh, tapi juga dikombinasikan dengan suatu hal yang menarik itu. Ada gamesnya juga seperti itu ya Bu. Menarik sekali nih. Nah kalau boleh tahu nih, waktunya kira-kira kapan nih rencananya mau dilakukan? Yang jelas Senin ini saya ada jam terakhir, mungkin Senin ini Bu, mungkin secepatnya ya Bu ya. Senin ini karena ada jam terakhir nih. Betul, Senin. Sepertinya nih Bu ya, kita nih sudah ada di penghujung pembicaraan nih. Iya Bu. Kalau boleh tahu, apa sih yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita? Lewat pembicaraan kita hari ini saya tuh mendapatkan solusi gitu loh Bu, gambaran solusi dari permasalahan yang saya lakukan gitu. Jadi di sini tadi saya punya masalahnya seperti ini, kemudian saya dapatkan solusinya dan saya juga dapat pengetahuan baru nih Bu ya. Oh berarti ini bisa seperti itu Bu. Ini kan kita tadi sudah bicara ya bahwa Ibu akan melakukannya Senin ini, semua strategi tadi yang mungkin bisa dilakukan gitu ya. Saya nggak sabar nih Bu, pengen jumpa lagi dengan Ibu. Nah setelah nanti Ibu melakukan rencana itu, strategi yang sudah disusun tadi, kita bicara lagi ya Bu ya. Iya Bu. Supaya kita tahu nih sejauh mana gitu rencana ini bisa terrealisasi. Harapannya sih semua dimudahkan ya Bu. Semoga apa yang sudah direncanakan ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya pada akhirnya motivasi Ibu untuk mengajar itu kembali seperti sedia kala ya.
Saya terima kasih banyak Ibu ya, sedikitnya saya hari ini mendapatkan sebuah pembelajaran bahwa dengan bercerita dengan teman itu bisa meringankan permasalahan, bahkan bisa mencari solusi atas permasalahan saya sendiri. Terima kasih ya Bu atas waktunya ya Bu ya. Saya juga terima kasih loh Iya. Ibu Sinta sudah mau berbagi nih sama saya. Iya. Terima kasih Sampai ya Bu jumpa ya. lagi ya Bu Iya, ya. Bu. Ya. Kita next kita ngomong lagi ya Bu ya. Siap. Selamat sore Bu. Terima kasih ya Bu. Selamat sore Bu Sinta. Apa kabar Bu Indah? Sepertinya ini sudah lebih baik sih Bu dari sebelumnya tadi ya, karena kalau sebelumnya tadi saya sempat deg-degan gitu karena ya maklumlah ketika kita itu melakukan sebuah proses kemudian diamati nih kadang kan aku Iya. dan nanti salah karena Pengalaman yang mengesankan. kalau sekarang udah lega apapun ya Loh, sudah pelaku semuanya. kalau tadi sudah melakukan kegiatan kecil, dari perhatikan, kadang kalau lihat dari wajahnya sepertinya walaupun awalnya Tegang gitu ya. tapi proses ini sudah mulai enjoy dan muncul yang berkah tandanya sudah ada sesuatu yang dirasakan. Nah, terkait dengan hasil yang sudah saya lihat, yang sudah saya amati dari hasil coachingnya Ibu di dalam, sepertinya ada beberapa pertanyaan yang mesti harus kita bahas gitu ya. Nah, mungkin ini pertanyaannya sebagai kegiatan coaching tadi ya, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu di kegiatan coaching tadi pada kompetensi yang Ibu miliki? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, observasi kan ada potensi mungkin yang pengen saya kembangkan lebih lanjut ya, dalam perjalanan proses tadi saya merasa bahwa saya sebenarnya belum mampu hadir seutuhnya karena ada beberapa part atau bagian yang saya masih ini tadi dan itu saya pikir sebuah indikasi bahwa saya belum penuh atau si coaching. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian? Itu tadi ketika dalam kondisi kita itu penuh nih, menurut saya kan ya semua hal yang dibicarakan kemudian perhatian kita itu kan jadi apapun yang disampaikan oleh coach saya langsung akan ini gitu kan. Kalau saya hadir penuh, saya fokus, saya penuh gitu. Tapi beberapa waktu tadi ketika proses coaching saya merasa ini ya sama dia seperti ini enggak ya, pas enggak sih gitu, karena itu tadi mungkin ada beberapa hal yang itu belum mampu saya singkirkan seutuhnya gitu. Juga karena itu diamati Grogi. Jangan-jangan salah gitu. Grogi masih muncul ya, itu seperti itu ya. Setiap apa yang kita diamati orang, kita merasa siapapun itu mungkin ya, apalagi awal-awal ya. Benar-benar ya. Nah, kalau boleh saya ingin menyampaikan hasil pengamatan observasi saya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Boleh banget. Iya. Terima kasih sebelumnya ya. Nah, tadi ketika Bu melakukan coaching, saya mengerti bahwa
pun benar ya kita juga wah ada kehadiran penuhnya itu memang ya belum sepenuhnya ya hadir sehingga ada jadi mendengar yang mungkin kadang di antaranya ya kemudian kita masih merasa was-was mungkin karena ini faktor seperti yang ibu sampaikan bahwa kalau diamatin orang itu bagaimana. Nah mungkin apalagi kita tidak pernah baru pertama kali atau belum pernah diamati orang. Kemudian ibu juga sudah menggunakan alkitab pada saat coaching, kemudian proses mendengar aktif dan kreatif dalam menggali potensi dari si coach tadi itu sudah muncul dan coachnya juga sudah merespon baik apa yang ibu tanyakan, kemudian dia juga punya satu solusi yang muncul dari dirinya sehingga dia jadi akhirnya seperti tadi udah merasa lega saya amati dari yang sudah disampaikan informasi pertanyaannya belum terstruktur secara sistematis untuk menggali potensi psikologi. Nah itu mungkin yang saya amati. Nah bagaimana pendapat ibu mendengar yang saya sampaikan ini dari proses pasti saya tadi terhadap apa yang bukan ya gini ya ini saya senang karena tadi untuk mengatakan bahwa proses coaching yang saya lakukan ini sudah sesuai alkitab meskipun saya juga melihat hal-hal yang pada diri Ibu Linda itu ada beberapa hal yang bisa dikembangkan loh supaya coachingnya, kegiatan coachingnya untuk selanjutnya itu bisa jalan dengan lancar, kekurangan yang atau kendala-kendala yang dirasa saat kegiatan coaching tadi mungkin bisa apa ya menyusun pendapatan yang berbobot ya secara struktur sistematis tadi seperti itu. Kemudian saya ingin membicarakan rencana tidak selanjutnya. Tentu setelah tadi saya merasakan bagaimana gitu ya sebenarnya saat coaching kemudian mendengarkan hasil ibu depannya nih karena masih banyak hal yang perlu saya kembangkan lagi dalam diri saya terkait potensi kemampuan dalam coaching ini. Saya sih ingin memperdalam lagi ya Bu ya, memperdalam lagi supaya saya lebih mampu nanti tampilannya lebih baik itu dengan melihat praktik coaching gitu yang dilakukan oleh coach profesional gitu ya. Kemudian dari sana saya akan belajar karena mereka itu bisa mendengar dengan baik, mendengarkan secara aktif, kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Nah setelah itu juga setelah saya melihat praktik mereka profesional itu, saya juga akan melakukan praktik itu. Karena kan biasanya nih kalau kita melihat itu apa ya tidak melekat kan gitu kan, tapi begitu kita melakukan latihan saya pikir itu akan lebih efektif lagi. Nanti demi sedikit pasti semua itu akan berkembang. Kemudian nanti setelah saya benar-benar sudah baik kemampuannya kompetensinya dalam melakukan coaching ini, saya juga ingin berbagi dengan rekan-rekan bahwa dalam obrolan kita kadang kan kita nih ngobrol santai gitu ya dengan kawan-kawan, kan obrolan santai itu kadang kita masih menyisipkan beberapa nasihat
rasanya nasihat-nasihat tidak bisa mengembangkan, memberdaya gunakan orang lain kan, padahal mereka punya kemampuan di sebenarnya untuk menyelesaikan sendiri permasalahan. Jadi artinya ketika saya punya kemampuan yang baik terkait coaching ini, saya pengen berbagi supaya rekan sejawat dan rekan-rekan di sekolah nanti juga bisa menggunakan coaching sama seperti saya, karena semakin banyak di semakin banyak orang yang melakukan coaching, saya pikir akan semakin bagus ya. Artinya untuk Linda tidak hanya pengen melihat video-video coaching dari orang-orang profesional yang sudah bisa coaching sebenarnya, ya seperti itu, tapi akan melakukan latihan-latihan ya, biar lebih merasa mantap ya, gitu ya. Jika kita hanya menonton saja, artinya kita menjadi penonton, sekarang pengennya jadi pemain berarti ya. Nah, jadi seperti itu ya. Wah, kayaknya saya juga setuju seperti itu. Kalau Ibu Linda, saya pengen juga seperti itu. Nah, sesuai dengan apa yang akan Ibu Linda saya juga jadinya termotivasi setelah mengamati apa yang Ibu Linda lakukan. Ternyata tindak lanjut depannya itu wah gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti Linda bisa menjadi coach yang bisa menggali potensi si coaching, sehingga coachingnya juga tidak punya rasa kayak ragu untuk menyelesaikan permasalahan yang Linda baik di anak-anak ataupun pekerjaan segala, termasuk saya tidak akan mau seperti itu, tapi tetap kita tumbuhkan dulu semangat kita untuk meningkatkan potensi di dalam menerapkan prinsip coaching yang sudah kita pelajari bersama. Karena pertama kali ya otomatis itu salah satu hal yang ada di dalam diri manusia. Kita boleh terus belajar sepanjang untuk memenuhi kompetensi kita, terutama di teknik coaching ini. Nah, itu rasa itu aja Linda yang perlu saya sampaikan dari hasil observasi atau pengamatan saya terhadap kegiatan Ibu Linda. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya, sebelumnya saya mendengar kabar bahwa Bu Sinta hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching ya? Iya betul Pak. Oh ya gitu. Nah, dalam kegiatan yang akan Ibu laksanakan nanti, saya akan bertanya beberapa hal. Nah, yang pertama begini, saya akan menjelaskan bagaimana rubrik penilaian yang nanti akan digunakan saat kegiatan coaching. Nah, kemudian penilaian-penilaian itu diantaranya yang pertama begini, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana Ibu melakukan pertanyaan berbobot kepada Cuci. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana Cuci itu dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu tadi. Nah, kemudian disampaikan tuh harus dengan prinsip coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga nanti yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Nah, baik Cinta ya. Nah, pertanyaan yang pertama begini, ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini?
Oke, tentu saja yang pertama yang akan saya kembangkan yaitu adalah yang kehadiran penuh ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach, Pak. Oh begitu ya. Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada saat proses berlangsungnya observasi nanti? Oke, yang spesifik yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu saya akan mendengarkan aktif ya Pak ya. Dia mendengarkan apa yang dibicarakan oleh coach, kemudian berusaha untuk mengajukan pertanyaan terbuka yang nantinya menggali potensi dari si coachnya sendiri itu Pak. Oh iya. Nah yang terakhir ini kira-kira indikator yang bagaimana ya yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Oke, yang pertama saya akan mengajukan pertanyaan sesuai proses coaching ya maksud saya sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang kedua saya ingin berusaha mendengarkan aktif gitu. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka ya, tidak menyudutkan dari si coachingnya gitu. Yang nantinya tujuan akhirnya adalah memperoleh solusi dari permasalahannya untuk si coachingnya. Oh iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Sinta ya sudah menjawab pertanyaan saya berkaitan dengan pra-observasi ini. Nah, saya doakan semoga nanti kegiatan observasi dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu Mari. Sinta. Selamat pagi Bu Yanti. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Wah, nih kalau saya lihat nih ada sesuatu nih kayaknya mau disampaikan saya nih. Iya nih Bu Sinta, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama Bu Sinta. Iya. Ini apa itu Bu? Saya itu kan sudah 9 tahun menjadi kepala perpustakaan di sekolah saya. Nah, setiap tahun itu kan saya harus membuat laporan akhir yang berkaitan dengan peminjaman buku perpustakaan. Nah, ternyata kendalanya banyak sekali Bu Sinta. Saya harus membuat laporan buku hilang, buku rusak, kemudian siswa yang bermasalah atau menghilangkan buku itu. Nah jadi kadang saya pusing sendiri jadinya, karena juga saya punya beban yang lain juga untuk dikerjakan seperti itu di akhir tahun. Oke. Jadi saya simpulkan ya Bu ya. Jadi permasalahan Bu Yanti ini terkait tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan ya. Iya. Jadi, benar. Di akhir tahun ini semua kerjaan numpuk ya Bu ya. Betul. Oke. Kira-kira tujuan percakapan kita kali ini apa yang bisa Ibu sampaikan? Ya, saya dari pembicaraan ini saya pengennya sih bagaimana sih supaya saya tuh setiap akhir tahun itu tidak pusing ya dengan masalah-masalah yang ada di perpustakaan, termasuk penyusunan laporan yang biasanya saya tangani sendiri karena kendala staf saya yang belum IT-nya belum begitu baik seperti itulah untuk bisa membantu saya di bidang penyusunan laporan ini. Jadi Ibu ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan Ibu ini ya. Oke, kira-kira Bu, apakah ini pertama kali Ibu menjadi seorang kepala perpustakaan? Tidak, sudah 9 tahun. Iya. Nah, sebelumnya, apakah Ibu pernah melakukan sebuah strategi untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, ada sih saya lakukan strategi untuk menyelesaikan permasalahan ataupun laporan ini. Jadi saya pertama karena juga waktu itu belum begitu paham Excel, jadi saya juga kursus jadinya untuk agar saya bisa menghitung cepat bagaimana seperti itu dengan mengabaikan beberapa staf yang selalu berganti setiap tahun seperti yang di rolling ke tata usaha. Kemudian yang kedua saya berusaha untuk mencari orang lain membantu saya di luar sekolah, tentunya di luar staf yang dituju seperti itu. Oke, jadi Ibu sudah lakukan 2 strategi. Yang pertama Ibu mencoba untuk belajar Excel dengan kursus ya. Kemudian yang kedua Ibu
memanfaatkan staf lain yang ahli pada bidangnya. Iya. Ya. Nah, kira-kira selain itu ada lagi nggak Bu yang Ibu lakukan? Kalau kemarin saya karena baru tahun ini sudah ada guru IT atau guru Eskom-nya, komputer khusus guru IT yang ada di saya kemarin meminta bantuan dia sih seperti itu. Cuman dia itu tidak bisa fokus sepenuhnya seperti itu. Oke. Jadi strategi lainnya itu meminta bantuan pada guru IT. Namun masih juga belum ya menemukan titik terangnya ya untuk proses pembuatan laporan ini. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, misalnya belajar komputer, kemudian staf lain dan guru lain, seberapa berhasilkah gitu hal itu Ibu lakukan gitu untuk kegiatan laporan perpustakaan ini di akhir tahun, Bu? Kalau sampai saat ini, yang untuk tahun ini, itu saya bisa menginput untuk buat laporannya itu 3 item. Yang pertama berkaitan dengan buku hilang, kemudian buku yang rusak, kemudian buku yang diganti, beserta uang jamin yang diberi seandainya buku itu mereka tidak mau mengganti dengan buku seperti itu. Oke, jadi sudah ada beberapa kita keberhasilannya ya, mulai dari buku yang hilang, rusak, diganti dengan juga nominalnya. Oke, nah sekarang selain hal itu ya Bu ya, selain yang Ibu sampaikan tadi, apakah itu ada cara yang lebih mudah lagi gitu yang meyakinkan Ibu bahwa Ibu bisa itu menyusun laporan akhir tahun ini dengan baik gitu? Ada nggak Bu kira-kira? Kalau kemarin saya sudah mengajukan dengan kepala sekolah agar ada satu staf di perpustakaan saya itu yang khusus lah bisa menangani dan membantu saya yang paham dengan Excel seperti itu, biar saya itu tidak keteteran karena kan sekarang juga saya mengikuti guru penggerak, jadi kan tugasnya banyak sekali seperti itu dan setiap hari seperti itu. Nah, jadi itu yang saya sudah lakukan. Jadi solusi Ibu tadi, Ibu mengajukan kepada kepala sekolah untuk penambahan staf administrasi ya Bu ya? Iya. Nah jadi staf administrasi ini ditambahkan untuk membantu kerja Ibu di perpustakaan. Sekarang pertanyaan selanjutnya, seandainya Ibu memiliki tenaga staf, apakah pekerjaan ini bisa terselesaikan ataukah masih tetap akan sama seperti yang kemarin, Bu? Kalau kemarin sudah pernah saya karena langsung diterima ajuannya dengan kepala sekolah, langsung diberikan satu staf yang khusus ini. Saya coba kemarin satu laporan akhir itu ya lumayan, alhamdulillah. Cuman walaupun belum semaksimal seperti apa yang diharapkan, saya masih harus tetap bekerja giat juga untuk menyelesaikannya. Tidak bisa dilepas seperti itu. Dan saya juga harus mengerjakan tugas CGP saya seperti itu dan mengajar. Jadi intinya sekarang dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Ya, ternyata walaupun banyak pekerjaan, kalau kita bisa memanage dan waktu itu bisa selesai. Yang kedua, kita harus menyampaikan apa yang kita rasakan itu dengan kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan pimpinan, agar kita menyampaikan masalah dan masalah kita itu bisa didengar dan ada solusi darinya. Kemudian saya juga bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang memang ada keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan saya tadi. Seperti itu. Jadi Ibu sudah menemukan sendiri solusinya ya Bu ya, Iya. secara tidak langsung ya Bu Iya. ya. Jadi untuk kedepannya kira-kira kapan nih Ibu akan terapkan yang seperti rencana Ibu tadi itu? Iya, ini untuk tahun berikutnya ya Bu. Karena kan tahun ini sudah selesai, walaupun saya masih bekerja keras juga. Mungkin tahun berikutnya saya akan coba untuk, karena sudah diberikan oleh
kepala sekolah, satu staf yang memang khusus di bidang IT. Makanya saya akan mengajar dia dalam 1 tahun ini supaya saya juga bisa agak rileks sedikit dan bisa mengerjakan tugas di laporan-laporan berkaitan dengan bos seperti itu. Oke, jadi ini bisa Ibu laksanakan tahun depan ya, karena anggaran berjalan tahun depan ya Bu ya, seperti itu. Berjalan Oke. di T4. Nah, jadi kalau dalam hal ini siapa yang akan Ibu libatkan Bu? Kalau yang berkaitan dengan laporan seperti ini, saya rasa karena ada kaitannya dia dengan dana BOS, jadi saya mungkin melibatkan selain yang guru IT tadi dengan staf yang sudah diberikan, saya mungkin bisa biar laporan itu lebih sesuai dan tidak mengulang-ulang. Saya juga mungkin akan berkolaborasi dengan bendahara BOS di sekolah. Oke, jadi yang akan terlibat di sini adalah yang pertama guru IT tadi, kemudian staf perpustakaan administrasi dan koordinasi dengan bendahara BOS. Oke. Jadi targetnya dari tahun depan ya Bu ya. Jadi tahun depan. Next mungkin kita bisa ketemu lagi, kita bicarakan lagi progresnya itu seperti apa, ya kan? Bisa. Dan satu lagi Bu, sekarang apa yang Ibu rasakan Bu dari semua ini? Dari pembicaraan kita tadi, saya karena Ibu Sinta sudah memberikan penguatan kepada saya bahwasanya saya harus bisa memberi solusi atas masalah yang saya alami itu dengan apa pandangan saya ke depan agar lebih tidak pusing lagi dengan pekerjaan itu dilakukan sendiri, ada teman yang bisa diajak berbicara seperti itu dan lebih termotivasi walaupun pekerjaan itu terasa berat, namun secara berkolaborasi bisa dipikul secara bersama-sama dan saya juga tidak pusing lagi rasanya. Oke. Jadi sudah Ibu sudah mengasih solusinya ya. Sekarang mungkin jauh lebih lega ya kan. Alhamdulillah. Saya juga berterima kasih nih ya. Hari ini juga saya dapat pengalaman baru, ilmu baru ya mengenai perpustakaan dari Ibu ya Bu ya. Iya. Berhubung waktu kita sudah habis nih, sebentar lagi saya mau jemput anak ngaji nih Bu ya. Iya. Jadi mungkin next time kita bisa lanjut lagi pembicaraan kita ya. Insya Allah minggu depan saya bisa Bu. Akan bercerita kembali dengan Ibu Sinta bagaimana sih rasa atau perasaan saya setelah melakukan atau untuk laporan ini di tahun depan. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mendengarkan apa yang saya rasakan hari ini dan saya merasa lega. Terima kasih ya Bu ya. Selamat sore Bu Sinta. Selamat sore Pak ya. Oh iya, gimana kabarnya? Sehat Pak, alhamdulillah. Oh ya, tadi sudah melakukan observasi ya. Saya ingin melihat bagaimana hasil dari kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan tadi. Nah, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait hasil observasi tadi. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kegiatan tadi, Bu? Oke, kalau saya menilai diri saya sendiri ya Pak ya, sepertinya saya masih butuh keterampilan untuk mengajukan pertanyaan terbuka nih Pak kepada coach saya ya, karena yang proses coaching ini terus terang saja baru saya alami dan itu kan saya masih butuh banyak latihan gitu ya dalam penerapan coachingnya itu seperti apa itu Pak. Jadi apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena tadi selama proses coaching yang saya rasa saya masih sedikit bingung gitu ketika saya harus mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka untuk menggali potensi ataupun pengetahuan dan penyelesaian masalah dari si coach saya Pak ketika proses tadi berlangsung seperti itu. Jadi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Iya, Pak. Nah, jadi saya tadi sudah mengamati kegiatan observasi Ibu dari pertama sampai dengan terakhir. Kemudian saya membuat sebuah kesimpulan bahwasanya saat Ibu melakukan observasi tadi Ibu sudah sesuai dengan tahapan-tahapan kita, sudah sesuai urut kegiatan tersebut. Jadi sudah berjalan dengan baik, Bu. Nah, selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana pendapat Ibu dalam kegiatan itu setelah mendengarkan
penjelasan tadi. Penjelasan maksudnya penjelasan dari Iya. Pak ya. Oke. Nah. Yang pertama saya akan berusaha untuk berlatih lagi teknik coaching ya Pak ya. Iya. Karena terus terang saja ini baru materi baru bagi saya gitu iya. ya. Karena selama ini yang saya tahu hanya mentoring dan konseling. Kalau coaching saya nggak tahu. Dan tadi juga saya hampir terjebak pada posisi di mana saya menjadi konselor gitu. Hampir saya tadi memecahkan masalah. Mungkin itu Pak. Iya. Ya. Saya ingin membicarakan rencana tindakan Ibu selanjutnya setelah Ibu melakukan observasi itu. Oke, rencana tindak lanjutnya yang pertama itu saya akan terus mengasah kemampuan saya gitu dalam bidang coaching ya. Mungkin saya akan berkonsultasi pada rekan sejawat yang mungkin memang sudah mempelajari teknik coaching ini sebelum saya atau memang sudah menguasainya. Intinya di sini saya akan terus belajar untuk mengetahui bagaimana sih proses coaching itu, bagaimana sih sebenarnya proses coaching yang baik, yang sekiranya tidak menyudutkan dari si coachingnya gitu Pak. Ya. Jadi setelah saya melihat Ibu melakukan observasi, kemudian pra observasi, observasi dan pasca ini saya sudah melakukan dan melihat pengamatan secara menyeluruhnya. Dan saya menganggap kegiatan tersebut sudah baik dilaksanakan. Dan saya harapkan nanti untuk selanjutnya bisa terus diterapkan dengan baik. Terima kasih Pak ya. Ya itu saja dari saya Bu. Terima kasih sudah bisa membersamai. Baik. Begitu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya dengar Ibu akan melaksanakan proses coaching ya Bu ya. Iya. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan dan juga mau saya jelaskan mengenai observasi dan pasca operasi kegiatan coachingnya. Nah, untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan itu penilaian ya, rubrik penilaian dari proses coaching ini. Yang pertama itu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Kemudian yang ketiga, bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachingnya atau coachnya. Nah, di samping itu jangan dilupakan juga ya Bu ya, dalam coaching ini ada prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke. Nah, sekarang saya punya beberapa pertanyaan ya yang saya sampaikan kepada Ibu. Itu yang pertama ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Saya akan mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh, hadir seutuhnya, dan mendengar aktif dan menggali potensi dari si coach saya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua ya, kompetensi spesifik apa nih Bu ya yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada saat proses berlangsungnya observasi? Yang spesifiknya ini ya Bu ya. Yang spesifik itu memberikan pertanyaan berbobot dalam menggali potensi yang dimiliki coach rasanya itu. Itu ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu ya. Ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya dalam proses coaching yang saya inginkan, harapkan itu yaitu di mana nanti saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Tentunya saya harus mendengar dengan aktif gitu ya, supaya tidak salah memberi pemahaman ataupun mendengar apa yang disampaikan. Kemudian sehingga dengan mengajukan pertanyaan berbobot tersebut bisa menggali potensi yang dimiliki oleh si coach saya agar permasalahan yang ia alami itu bisa ada solusi dari dia agar permasalahan yang ia alami ini
bisa terselesaikan, bahkan bisa membuat dia merasa lebih santai dan tidak merasa terbebani dengan permasalahan yang sedang ia alami. Oke. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya tanyakan ya Bu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pada saat setelah selesai observasi, itu di kegiatan pasca observasi. Semoga kegiatan coachingnya hari ini sukses ya Bu ya. Iya, insya Allah. Halo Bu Yanti. Halo juga. Apa kabar? Baik Bu. Saya datang ke sini Bu, ada masalah yang ingin dibicarakan. Kira-kira apa itu ya? Jadi penasaran nih, pengen dengar ceritanya. Gini Bu, saya kan ngajar di kelas 4 nih. Kelas 4 itu kan sudah termasuk kelas tinggi ya Bu ya. Tapi ada beberapa orang anak di kelas saya itu belum bisa membaca nih Bu. Jadi saya mengajar di kelas 4 itu ya jenuhnya ada sih menunggu anak membaca dengan anak yang lancar kan. Jadi harus membagi waktu itu membuat saya gimana ya, nggak mood gitu. Nggak mood. Iya. Jadi di kelas Bu Ana itu masih ada beberapa anak yang tidak bisa membaca. Yang belum ya, belum bisa membaca seperti itu. Jadi antara anak yang sudah bisa membaca dan menunggu yang belum ini tadi, Bu Ana menjadi tidak mood dan merasa jenuh seperti itu ya. Benar Bu, benar sekali Bu. Oh, seperti itu. Jadi dari permasalahan yang dirasakan Bu Ana, kira-kira apa nanti yang ingin diharapkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang diharapkan saya sekarang ini Bu, ingin saya anak ini yang beberapa orang ini saya harapkan bisa membaca Bu, untuk untuk bisa mengejar ketinggalan pembelajaran dengan anak-anak yang lain ini Bu. Itu tujuan saya Bu. Itu. Jadi nanti dari pembicaraan kita ini Bu Ana pengen kalau bisa anak yang tadi belum bisa membaca bisa membaca, sehingga ketika mengajar sama seperti ya, sudah bisa semua dalam keadaan sudah bisa membaca semua seperti ya. Jadi mungkin penyampaian materinya lebih itu ya, lebih gampang Bu ya. Oh gitu. Dan Bu Ana merasa tidak jenuh lagi gitu. Tidak jenuh, bisa mengajar anak dengan semangat ya Bu ya, tidak fokus dengan anak yang beberapa orang ini. Seperti itu. Itu kondisi yang diharapkan. Terus kira-kira kalau supaya anak itu bisa lancar membaca, kemudian Ibu Ananya tidak merasa jenuh, ada tidak kira-kira apa kira-kira sebelum ini yang sudah dilakukan Bu Ana? Sebelumnya saya sudah melakukan yang anak beberapa orang ini Bu. Kebetulan di sekolah saya itu ada, boleh dikatakan operator ya Bu ya. Pernah saya untuk anak ini saya menyuruh atau meminta tolong sama operator saya ini untuk mengajari anak-anak ini untuk membaca Bu. Jadi buku-buku untuk membaca saya suruh anak-anak memilih di perpustakaan mana anak yang bisa cepat memahami buku yang mereka bisa membuat cepat membaca. Biasanya kan Bu, anak-anak itu kan supaya anak itu bisa membaca kadang dia lihat gambarnya yang berwarna-warni ya Bu ya. Itu sebelumnya yang pernah saya lakukan Bu. Jadi sebelumnya untuk menarik atau menumbuhkan minat baca anak tersebut, Bu Ana sudah meminta bantuan operator ya, untuk membantu. Kemudian
menyuruh anak untuk melihat-lihat buku di perpustakaan yang menarik, tentunya sesuai dengan minat murid Bu Ana tadi ya. Betul sekali, Bu. Nah, salah satunya itu mereka suka buku yang bergambar seperti itu ya. Oke, seperti itu. Dari 2 strategi yang sudah dilakukan dalam menumbuhkan minat baca anak tadi supaya pandai dan lancar membaca, ada tidak yang lain sudah dilakukan? Saya pernah memanggil orang tua mereka, Bu, untuk supaya mengeleskan anak-anak ini, Bu, untuk membaca. Tapi hanya 2 orang saja yang mengeleskan anaknya membaca pada waktu sore hari, Bu. Ya? Iya. Kalau yang 2 orang lagi alasannya ekonomi, Bu. Oh, alasan ekonomi. Betul sekali. Nah, tadi kan strategi selanjutnya selain 2 yang sudah dilakukan, Bu Ana juga memanggil orang tua untuk berkoordinasi gitu ya, bahwa bagaimana cara meningkatkan kemampuan membaca anak yang belum bisa membaca 4 orang tadi. Nah, dengan cara meleskan mereka membaca di luar sekolah atau di dalam sekolah? Di luar sekolah, Bu, Ya, di jam sore hari, Bu. Ya, di jam sore hari. Nah, yang melakukan hanya 2. Yang 2-nya lagi itu karena terkendala Ekonomi untuk membayar guru les. Oke, yang 2-nya. Nah, kira-kira yang 2-nya bagaimana? Yang 2-nya dipanggil orang tuanya sudah. Kemudian meminta bantuan operator untuk mengajarkan anak ini membaca sudah. Nah, mungkin saya ingin meminta dengan kepala sekolah, meminta bantuan kepala sekolah untuk membantu 2 anak ini. Kebetulan guru kelas 1 itu kan pulangnya cepat tuh. Kebetulan untuk kedepannya 2 orang ini saya ingin meminta bantuan ke guru kelas 1 sambil pada saat jam istirahat anak ini untuk mengajar membaca, Bu. Mungkin dengan guru kelas 1 ini metodenya beda dengan operator, Bu. Oh iya. Iya, karena kan keguruan kan dia lebih sabar menghadapi anak-anak yang belum bisa membaca ini. Kalau guru kelas 1. Mungkin kalau operator kan mungkin dia sambilan kerja yang lain. Oh, kerja sambilan seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau strategi-strategi itu yang sudah dilakukan, kira-kira ini kalau sekarang itu sudah pada skala apa, Bu Ana, ini ya, untuk melakukan seberapa besar ya yang ingin dicapai, di skala berapa kira-kira? Kalau 1 itu sangat kurang, kalau 10 atau 5 atau 10 untuk anak-anak yang masih belum bisa bahasa ini 5 di skala berapa? Kalau semestinya kelas 4 itu, Bu, seharusnya sudah bisa membaca semua ya, Bu, ya, seperti betul. Membaca air mengalir gitu ya, Bu, ya. Kalau saya inginnya ke 100, Bu, skalanya. Inginnya ke 100 skalanya ya, artinya sempurna seperti ya, sama betul. Dengan anak-anak yang lainnya. Iya, betul, Bu. 4 orang ini tadi. Oh iya. Kemudian kalau jadi seberapa besar ke harapan Bu Ana dengan yang langkah strategi yang terakhir tadi, meminta bantuan kepala sekolah tadi? Meminta bantuan kepala sekolah ini supaya menyampaikan, maksudnya komunikasi dengan guru kelas 1 ya, itu tadi, Bu, minta tolong bantuan kepala sekolah untuk menyampaikan ke guru kelas 1 untuk membantu 2 orang anak ini, Bu, untuk membaca, karena di rumah dengan orang tua alasannya ekonomi, Bu. Kalau guru kelas 1 tuh jam 10 sudah pulang kan, jadi waktu senggang, waktu istirahat mereka, saya ingin minta kepala sekolah sambilan untuk mengajar anak 2 orang ini, Bu.
lebih fokus mengajarnya. Bukan ke masalah ekonominya. Bukan. Kalau Oh. masalah ekonomi Bu, saya nggak berani. Oh iya, karena dia kekurangan tadi kan. Betul. Ya, terus kira-kira dari saat ini sudah pernah dilakukan, termasuk yang terakhir tadi itu, kapan kira-kira Bu Ana akan memulai melakukan? Kebetulan kita ini mau mengadakan STS ya Bu ya. Rencana saya setelah kita melaksanakan STS Bu. Wah, keren ya. Kalau boleh tahu STS itu apa ya? Sumatif tengah semester Bu. Oh, sumatif tengah semester. Iya. Oke, seperti itu. Jadi ya saya juga mengapresiasi itu kalau memang ada strategi-strategi Bu Ana yang luar biasa dan Ibu Ana berkomitmen dalam menjalankan strategi itu nanti ya Bu Ana ya. Kemudian dari berapa strategi itu mana yang lebih dulu akan dilakukan? Kalau saya Bu, strategi yang akan saya lakukan Bu untuk berkolaborasi atau kerjasama dengan kepala sekolah dengan guru kelas 1 Bu. Oh, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru kelas 1. Kenapa kira-kira ya? Karena kalau kita Bu di sekolah kebetulan kita junior kan tidak mungkin memerintahkan guru senior. Sedangkan guru kelas 1 itu Bu kan sudah senior-senior semua. Jadi butuh bantuan kepala sekolah untuk menyampaikan informasi atau keinginan kita Bu. Jadi menuakan lah istilahnya. Menuakan. Iya. Oke. Kemudian itu tadi ya, berarti kepala sekolah dulu ya, karena mungkin karena dia pimpinan di sekolah yang mengambil tindakan yang berkaitan dengan dua anak yang kelas ekonominya tadi itu berada di kelas bawah seperti itu ya, masih di bawah rata-rata penghasilan orang tua ya. Nah, kemudian saya juga sangat mengapresiasi Ibu Ana. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu Ana ingin capai, ingin harapkan, dan semoga dari strategi yang dilakukan keempat siswa Bu Ana ini lancar membaca dan bisa disamakan dengan Ibu Ana juga ya tidak jenuh ya. Iya, betul Bu. Seperti itu. Nah, kan ada bagaimana cara menghilangkan jenuh kira-kira Bu Ana. Iya, betul Bu. Iya, seperti itu. Nah, dari pembicaraan kita, diskusi kita hari ini, apa yang Ibu Ana sudah dapatkan? Kalau yang saya sudah dapatkan Bu, perasaan sekarang ini setelah berbicara dengan Ibu, perasaan saya mungkin agak lega, mungkin bersemangat lagi untuk dua orang anak ini Bu, untuk supaya bisa membaca Bu. Supaya bisa membaca. Lebih bersemangat lagi, hilang moodnya Bu. Oh hilang, iya. Oke. Jadi Bu Ana bersemangat, anaknya bisa membaca, dan ketika pembelajaran anak ini bisa mengikuti temannya, dan Bu Ana betul akan sekali, hilang Bu. rasa mood dan jenuh itu hilang ya, betul dan sekali. tetap semangat dalam mengajar seperti itu ya. Iya Bu, betul sekali. Nah, kemudian saya jadi tertarik ini Bu Ana dengan strategi-strategi yang Ibu Ana lakukan nanti, bagaimana 4 orang siswa murid Bu Ana ini bisa membaca dengan lancar. Nah, mungkin nanti bisa berbagi dengan saya seperti itu ya, setelah Bu Ana melakukan strategi-strategi yang Bu Ana sampaikan tadi. Nah, itu. Jadi nanti jangan lupa kita bisa ketemu lagi ya Bu Ana ya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu atas meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya Bu, mendengar keluh kesah saya. Ya, sama-sama. Kebetulan Bu Ana datang waktunya tepat, seperti saya juga lagi istirahat, lagi enjoy, dan tidak ada kegiatan yang saya kerjakan seperti itu ya. Jadi memang tepat sekali untuk saat ini. Mudah-mudahan di pertemuan kita minggu depan, di pembelajaran kita depan, untuk membahas kelanjutan dari strategi Bu Ana ini, saya juga punya waktu yang lebih luang lagi untuk mendengar bagaimana cerita Bu Ana seperti itu. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu.
Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih Bu Ana sudah percaya dengan saya, sudah berbagi dengan saya hari ini. Ini sih ya Bu ya. Iya, terima kasih. Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Sinta. Oke, saya tadi sudah melihat proses coachingnya ya Bu ya. Iya. Nah, dari proses coaching itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya. Yang pertama itu bagaimana Ibu menilai sendiri proses di kegiatan coaching tadi Bu? Di proses kegiatan coaching tadi, saya masih rasanya perlu belajar lagi ini karena saya baru tahu dan baru pertama kali ini melakukan coaching, tidak seperti kita melakukan konseling atau mentoring dengan anak-anak seperti itu atau dengan guru lain. Ya. Oke. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Iya, karena coaching ini sepertinya juga kita harus memiliki keterampilan yang harus kita tanam dulu dalam diri kita bahwa apa itu si coaching kan. Kemudian supaya coaching ini bisa menggali potensi yang dimiliki oleh si coaching, kita kan tentunya kita sebagai coach harus memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya dia bisa memberikan solusi terbaik dari masalahnya. Kemudian saya juga harus menanamkan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Jadi tidak ada perbedaan di antara kami. Kami adalah sama dengan si coach tadi supaya lebih leluasa untuk menyampaikan permasalahannya kepada saya seperti itu. Jadi tidak canggung lah istilahnya seperti itu. Boleh Bu saya nyampaikan hasil pengamatan saya pada saat proses coaching Ibu tadi ya? Ya, boleh ya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi yang saya amati pada proses coaching yang dilakukan oleh Bu Yanti, itu yang pertama saya melihat sudah sesuai dengan alur Tirta, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang diberikan itu bersifat terbuka. Ya, tidak menyudutkan ataupun menghakimi dari si coach. Kemudian saya lihat juga tadi respon atau preferensi atau kehadiran penuh dari Ibu itu sudah mulai ada. Nah itu ya Bu ya. Jadi bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini? Iya, kalau menurut saya sih bahwa saya mesti harus, walaupun itu dari penilaian yang dilakukan atau dari hasil observasi tadi terhadap apa yang sudah saya lakukan di kegiatan coaching ini, saya juga merasa masih perlu belajar lah supaya ketika saya melakukan coaching selanjutnya dengan rekan sejawat atau dengan murid yang memiliki permasalahan, saya harus lebih fokus lagi dan bisa menyusun kalimat-kalimat yang bermakna, yang berbobot, sehingga ketika mereka bercerita atau memberikan solusi itu tidak mengambang seperti itu. Ya. Kemudian apa sih hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi Bu? Kalau hal-hal yang masih bisa dikembangkan adalah saya harus terampil. Berlatih kembali dan belajar dengan orang-orang yang di sekolah, rekan sejawat yang memang sudah paham dengan teknik coaching ini sendiri. Yang kedua, mungkin bisa belajar juga dengan rekan-rekan sejawat yang sebelumnya sudah pernah melakukan ini, atau dengan guru-guru BK yang memang sudah paham dengan teknik coaching bagaimana menggali potensi dari si coach dalam menyelesaikan satu masalah yang sedang dihadapi. Jadi saya rasa cukup sekian ya Bu ya. Yang saya lihat juga prosesnya tadi juga sudah berjalan dengan baik ya. Nah untuk kedepannya kita juga sama-sama belajar ya Bu ya, karena juga ini terus terang saja merupakan hal yang pertama bagi kita gitu ya. Semoga kedepannya kita bisa memperbaiki lagi teknik coaching kita ya Bu ya. Dan terima kasih Bu sudah melakukan coachingnya hari ini yang luar biasa ya. Saya apresiasi sekali ya, luar biasa teknik coachingnya, dan semoga kedepannya kita
bisa menjadi seorang coaching yang baik ya Bu ya. Baik. Oke, Amin. terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya Bu ya. Kita sukses sama-sama. Iya. Iya, makasih Bu Sinta. Iya, sama-sama Bu.